Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja tugas tentang priority queue. Nah, terus ada BST dan AVL3. Nah, untuk nama kelompok sendiri dan diagram antara NIM 212 410 10 30 99. Ini kita materinya adalah tentang priority queue. Terus yang kedua itu BST dan yang ketiga itu AVL3. Ini yang pertama priority queue. Kita bisa lihat. Ini merupakan penjelasan singkat tentang apa sih itu priority queue. Nah, priority queue adalah suatu bentuk struktur data yang berbasiskan struktur queue. Nah, pada umumnya. Nah, pada priority queue itu terdapat salah satu bentuk implementasi, yaitu implementasi menggunakan struktur data heaps. Dalam implementasi ini ada 3 pokok atribut, yaitu heaps, operator, komparator, dan class. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkatnya. Terus kita akan mengerjakan soal. Nah, soal yang yaitu masukkan data berikut secara berturut-turut ke max heap. Setiap memasukkan satu data, gambarkan isi array-nya. Data 54, 58, 66, 94. Nah, jadi kita masukkan datanya itu 54, 58, 66, 94. Nah, setelah itu kita hapuskan yang 66. Jadi terus kita tambahkan lagi 71, 70, 64. Hapus 58, 16, 13, terus 70. Jadi di dalam priority queue ini sama bersama dengan kita membuat linked list. Jadi kita bisa menghapus dan menambahkan elemen-elemen yang kita ingin taruh di dalam suatu list. Berikut. Jadi tadi mana? 54. Jadi kita 54, 58, 66, 66, 94. Hapus 66. Nah, seperti ini tree-nya dari penjelasan tadi. Tanyakan momen baru. Saya melatih anak SMP, SMA berapa kali seminggu? Setiap hari. Sehari berapa kali? Berapa kali? Ya, tadi itu nanti akan saya jelaskan codingnya di akhir ya. Sampai. Nah, ini sekarang kita ke AVL3. Nah, AVL3 adalah binary search tree yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimal 1 antara subtree kiri dan subtree kanan. Jadi dia kayak memiliki perbedaan atau perbedaan tinggi ya, perbandingan tinggi atau level. Itu dengan maksimalnya 1 di antara sub di sebelah kiri dan sub di sebelah kanan. Jadi AVL3 muncul untuk menyeimbangkan binary search tree dengan AVL3. Waktu pencarian dan bentuk tree dapat dipersingkat dan disederhanakan. Nah, ini ada soalnya lagi seperti yang di priority queue tadi. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan data berikut secara berturut-turut ke AVL. Jadi, setiap memasukkan satu data, gambarkan tree-nya. Jadi, setiap kita buat, misalnya kita 54. Nah, nanti 54 itu akan ada, kita harus gambarkan tree-nya. Terus, ketika kita mendapatkan 58, kita harus membuat tree-nya, 66 tree-nya, 94 dengan tree-nya. Terus, 71 tree-nya, 70 tree-nya,
64 dengan trinya, 16 dengan trinya, 13 dengan trinya, 70 dengan trinya. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti codingnya kita jelaskan di akhir ya. Nah, ini kita masuk yang sekarang ke 3 BST. Nah, binary search tree adalah struktur data yang mirip dengan linked list. Nah, BST tadi dan priority queue itu sama-sama membuat seperti kayak list ya, elemen-elemen gitu. Elemen-elemen menjadikan satu gitu. Nah, bila linked list dianalogikan sebagai rantai yang linear, maka binary tree dianalogikan sebagai pohon. Ya, kita bisa lihat di namanya ya, binary tree. Tree adalah bahasa Inggrisnya pohon. Dianalogikan sebagai pohon. Nah, binary tree dikelompokkan menjadi tree yang tidak berurut, unordered binary tree, dan tree yang terurut, ordered binary tree. Di sini ada soalnya, masukkan data berikut secara berturut-turut ke BSD. Nah, datanya itu 58, 54, 58, 66, 94, 71, 70, 64, 16, 13, 70. Nah, itu kunjungan BSD tersebut secara pre-order dan post-order. Nah, di sini kita dimintakan jelaskan proses penentuan order yang dikunjungi bukan hanya hasil mainnya. Nah, ini. Bentar. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan tadi dengan ini secara codingannya. Nah, di sini ada def init. Jadi kita memanggil suatu fungsi di sini self help items sama dengan self size len, jadi menggeser self help item. Nah, ini ada kita memanggil def children separate parent index. Jadi kita akan suatu itu kan ada parent dan childrennya. Jadi return 2 kali, dia akan menjalankan 2 kali parents 2 kali parent index ditambah 1. Nah, di sini ini left dan sedangkan ini yang right. Nah, ini get right child shift parent index return 2 kali parent index plus 2. Nah, di sini terus selanjutnya def get parent index self child index from match import child return child chin min 2 bagi 2. Def self parent index dan ini seperti itu tadi bisa dilihat return the first parent self index get parent 6 dan misal dari sama dengan 0 berarti dia akan return true, return false. Nah, oke, baik, kita akan coba di run. Nah, jadi dia akan menambahkan. Jadi kayak seperti tadi kan 54, 58, 56, 66, 94, 4, 58. Nah, jadi dia akan bergeser sesuai arahnya. 6, nah 94, hapus 66. Nah, jadi ini hapus 66. Nah, jadi seperti ini ya untuk yang tadi. Jadi dia akan berurut menambahkannya dari 54, 58, 54, terus tambahkan 66 lagi. Yang untuk yang paling baru itu akan di samping. Terus
Ini untuk penjelasannya tadi. Terus 94, 66, 58, 54, 71, 54, 58, 71, 70, 58, 54, 71, 70, 58, 54, 64, 54, 16. Oke. Jadi ini itu BST note-nya ya. Dari spelling free. Jadi kita kelasnya BST note def init self file sebenarnya non self non self like non self dot file def insert self file if not self file sama dengan file return. Jadi kayak if not self file sama dengan file, berarti dia akan mereturn itu sendiri ya. Di sini untuk if self file sama dengan file return, if file kurang dari self file dengan if self left insert file return self left sama dengan bst non file return. If self right insert file return self right sama dengan bst not file. Nah, def get min self current sama dengan self well current left is not known. Current sama dengan current left return current file. Def get max. Ini get min, ini get max yang ini ya. Current sama dengan self. Well, current right is not known. Current sama dengan current right return current file. Def delete self file if self sama dengan 0 return self file kurang dari self file. If self left delete file return self. Jadi file lebih dari self file if self right sama dengan self right delete file. If self right sama dengan non return self left. If self left non return self right. Mean ranger not self right will mean ranger not left. Nah, sini min ranger not left self file sama dengan min ranger not file self right sama dengan self right delete min ranger not file return self dan exif self file if file sama dengan self file return true if file kurang dari self file if self left sama dengan non return files return self left exist file. If self right sama dengan 0 return false return self right access file. Def preorder self false if self file is not known false happen self file if self left is not known self left preorder false if self right is not known self right preorder false return false. Def in order self file is if self left is not known self left in order false in self file is not known false happen self file if self right is not known self right in order false return false. Def post order self false is not known self left post order false if self right is not known self right post order false if self false is not known false happen untuk menambahkan self file return false. Di sini ada def mine untuk membuat apa tadi datanya yang 4 8 6 9 1370. Therefore, num is not blessed. Print pre-order, print pre-order, print. Ya.
Jadi seperti ini ya guys ya. Mohon maaf bila kalau ada salah. Kita lanjut yang ke AVLT-nya. Import SYS. Ke kelas 3 node. Nah, 3 node jadi 3 node. 3 node. Oh, node object. Have init self key, self key, self f, no, self right, no, self right. Class AVL3 object. Def insert node self root key. Temukan fungsi menyisipkan node ya. Temukan lokasi yang benar dan nah ini jadi untuk if ke bawah ini untuk apa namanya menemukan lokasi yang benar. Nah, jadi dan masukkan nodenya. Setelah itu setelah kita menemukan lokasi yang benar dan memasukkan kode, kita akan memperbarui faktor keseimbangan dan pohon itu akan kita seimbangkan. Jadi biar seimbang ya kiri kanan. Nah, seperti ini. Return. Nah, sudah saya berikan penjelasan di komen ya. Nah, def delete. Nah, delete itu untuk berfungsi untuk menghapus note. Nah, untuk kan kalau kita mau menghapus note itu kita harus menemukan mau menghapus yang mana kan. Jadi kita ada proses menemukan dan menghapus. Ketika sudah ditemukan maka kita akan dihapus. Nah, di sini temukan note yang akan dihapus. Nah, if not root return root elif k kurang dari root k. Root left self delete not root left k elif k lebih dari root k. Root right sama dengan self delete not root right k. Else if root left is not temp sama dengan root right root sama dengan non return temp. And if root right is non temp root left root non return temp temp self get in value not root right root k sama dengan temp k root right sama dengan self delete not root right temp k if root is not return root. Nah, ketika dihapuskan, kita perbarui lagi. Ketika kita menambah dan menghapus, maka kita harus memperbarui faktor dan keseimbangan notnya. Nah, nanti menyeimbangkan pohonnya lagi. If balance factor, if self gets balance. Nah, ini untuk balance ya. Jadi untuk menyeimbangkan pohon. Seperti ini ya, dapat begini. Nah, ini untuk berfungsi untuk melakukan putaran kiri. Ini untuk melakukan rotasi kanan, dapatkan ketinggian not, dapatkan faktor keseimbangan dari not, print the tree. Nah, seperti ini kita membuat pohonnya. Nah, ini jadi pohonnya sesuai dari soal yang tadinya. Ini kunjungi BSC secara pre-order dan post-order, jelaskan proses penentuan notnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam memaparkan presentasi saya karena tadi sangat menurut saya juga masih belajar ya, sangat masih sedikit susah. Nah, dari kesimpulan saya tentang tugas kali ini, nah, binary tree itu berguna untuk membagi atau mengumpulkan sejumlah data agar mereka itu mengambil dalam tujuan tertentu. Jadi kayak kalau kita mau ke tujuan sini, jadi kita sudah dikelompokkan. Jadi kita memudahkan kita ibarat kita mau ke A, kita bisa lewat sini, kalau kita mau B, jadi kita sudah tinggal dimudahkan. Nah, salah satunya itu dalam mengurutkan, memfilter, mengedit, dan mengelompokkan data berdasarkan beberapa ciri khasnya. Nah, dalam penerapannya, salah satu contoh dalam data antrian yang memiliki banyak variabel, contohnya perbedaan tempat, waktu,
dan nama. Berbeda dengan data antrian biasa seperti bank. Jadi binary tree itu ya hampir sama dengan linked list dengan list maupun linked list, tetapi binary tree ini lebih rinci ya. Jadi kalau kita mau mengurutkan, kita mau membuat data yang difilter, mau buat data yang bisa dihapus dan membuat data yang dikelompokkan itu bisa menggunakan binary tree ini. Jadi memang binary tree ini merupakan suatu pengembangan linked list atau list yang lebih rinci dalam mengolah elemen-elemen yang ada di dalamnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah. Saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.